ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya ya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang, ayo masih ingat? Apa? Bilangan bulat. Lalu operasi bilangan bulat. Kemudian ada pecahan. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang, ada yang tahu? Ada yang sudah dibuka bukunya? Ada yang sudah baca materinya semalam? Ya, apa Dita? Aljabar, Bu. Ya, benar. Kita hari ini belajar tentang aljabar. Apa itu aljabar? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang memuat variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah huruf. Jadi suatu bentuk matematika yang ada hurufnya disebut variabel. Nah, contohnya seperti ini. 2x ditambah 5. Ada variabel bukan? Apa variabelnya? Ya, variabelnya adalah si x. Kemudian misalnya 5y ditambah 2z. Nah, ini adalah bentuk aljabar. Nah, kalau seandainya ibu tulis 5 dikurang 3, ini aljabar bukan? Bu? Ya, bukan. Kenapa bukan? Karena variabelnya nggak ada, Dia Bu. tidak ada variabel. Dia hanya berupa bilangan bulat. Berarti bisa bedain ya, mana yang aljabar, mana yang bukan aljabar. Nah, berikutnya kita ke unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, ada berapa unsur-unsur bentuk aljabar? Ada 3. Yang pertama, ayo dibuka bukunya. Yang pertama, koefisien. Yang kedua, variabel. Yang ketiga, konstanta. Nah, sekarang ibu buat suatu aljabar 5x ditambah 3. Nah, yang mana koefisien? 5x tambah atau 3? Yang mana? 5. 5. Benar ya, koefisien itu adalah yang angka 5. Nah, koefisien itu apa sih? Jadi koefisien itu adalah bilangan yang diikuti dengan variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu huruf. Jadi yang ada huruf ini disebut variabel. Dan bilangan yang mengikuti variabel itu disebut koefisien. Nah, sementara bilangan yang berdiri sendiri di belakang ini itu disebut dengan konstanta. Nah, jadi kita harus bisa membedakannya, mana yang koefisien, mana yang variabel, dan mana yang konstanta. Ingat ya, koefisien adalah bilangan yang mengikuti variabel. Variabel itu apa? Yaitu hurufnya. Nah, kemudian bilangan yang berdiri sendiri tidak ada variabel itu disebut dengan konstanta. Nah, sekarang ibu tanya, kalau bentuknya ini 3y ditambah 6, koefisiennya berapa? 3. Koefisiennya 3. Konstantanya 6, Bu. 6. Dan variabelnya tentu
Y. Bisa? Lagi deh, sekali lagi. Misalnya 2Y ditambah 1. Koefisiennya berapa? 2. Variabelnya ya huruf, yaitu yang Y, dan yang berdiri sendiri adalah konstanta. Nah, sekarang ibu tanya, kalau seandainya dia cuman ada variabel nih, misalnya cuman ada Y ditambah 1. Nah, kalau seperti ini, koefisiennya berapa? Tidak ada atau berapa? Ayo. Nggak ada ya, Bu. Jadi karena dia cuma ada variabel, jadi setiap bentuk matematika ini, bentuk aljabar, yang jika dia hanya punya huruf, maka di depannya itu pasti ada angka 1. Nah, jadi kalau semua bentuk yang cuma hanya ada variabel aja, misalnya cuma X tambah 5, maka X ini variabel, 5 ini konstanta, dan koefisiennya adalah 1. Jadi setiap variabel yang berdiri sendiri itu pasti memiliki koefisien. Koefisiennya adalah 1. Kenapa cuma 1? Karena kan X-nya cuma 1. Kalau X-nya 2 berarti ditulis dong 2X ditambah 5. Nah, tapi karena dia X-nya cuma 1, maka ditulislah X ditambah 5. Dan angka 1 itu tidak ditulis di sini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang ibu kasih bentuk aljabar lainnya. Misalnya 2x kuadrat ditambah tambah berapa ya? 3x lah. 3x ditambah 6. Nah, sekarang ibu tanya, koefisiennya berapa? Ingat tadi, koefisien adalah bilangan yang mengikuti huruf, yang mengikuti variabel. Jadi yang dia punya variabel itu disebut dengan koefisien. Jadi kita lihat variabelnya yang mana? Ya, itu yang ini. Variabelnya x kuadrat dan x. Berarti dia memiliki 2 variabel. Ada variabel x kuadrat dan variabel x. Maka koefisiennya berapa? Ya, koefisiennya adalah 2 dan 3, dan konstantanya adalah 6. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Jadi tidak sebingung bentuk aljabarnya itu seperti apa. Yang penting kalau dia berupa huruf maka dia adalah variabel. Kalau dia koefisien berarti yang mengikuti variabel atau yang ada di depan variabel. Nah, kalau seandainya dia konstanta berarti dia yang berdiri sendiri, nggak ada variabelnya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Operasi bentuk aljabar. Nah, jadi dalam bentuk aljabar itu ada operasi penjumlahan, perkurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan. Segala macam operasi itu ada dalam aljabar. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan. Misal 5x ditambah 3x sama dengan apa? Nah, jadi dalam menjumlahkan atau mengurangkan suatu bentuk aljabar, kita harus lihat suku-sukunya. Nah, tadi buku tinggalan. Suku yang terakhir itu ada yang namanya suku sejenis. Suku sejenis itu berarti dia variabelnya itu sama, pangkat dari variabel itu sama. Nah, di sini x ini kan dia berpangkat 1, x pangkat 1 kan x. Di sini juga sama, x pangkat 1. Karena dia sama-sama berpangkat 1, sama-sama x, maka dia bisa kita jumlahkan. Hasilnya 5x ditambah 3x adalah 8x. Nah, berikutnya misal 8y dikurang 2y. Nah, karena dia sukunya sama-sama
Y berpangkat 1 keduanya, maka bisa kita kurangkan. 8Y dikurang 2Y adalah 6Y. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, ketika variabelnya ini sudah sama, pangkatnya juga sama, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabelnya aja. Nah, ini seperti ini tadi kan koefisiennya 5 ditambah 3. Karena yang udah sama-sama X, maka hasilnya tetap 8X. Begitu juga dengan 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Nah, di sini kan variabel sama-sama X kuadrat nih. Jadi ini bisa kita bisa kita jumlahkan. 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan 2 tambah 4, 6. Berarti 6X kuadrat. Nah, misalnya bentuk lain lagi, 6XY dikurang 3XY. Variabelnya di sini sama-sama XY. Karena dia sudah sama variabelnya, maka bisa kita kurangkan. 6 dikurang 3, 3. Maka hasilnya adalah 3XY. Nah, tapi kalau bentuknya itu untuk variabel yang berbeda, Bu hapus ya. Misalnya 2X dikurang Y. Nah, ini kan di sini X, di sini Y. Nah, ini tentu tidak bisa kita kurangkan. Kita tidak bisa menjumlahkan atau tidak bisa mengurangkan jika variabelnya itu berbeda. Nah, paham ya? Misalnya seperti tadi 5AB dikurang 5B. Nah, ini juga tidak bisa karena variabelnya ini berbeda. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Berikutnya kita ke pengurangan sudah, penjumlahan sudah. Ke perkalian. Kalian bentuk aljabar. Nah, yang pertama mengalihkan suatu konstanta dengan bentuk aljabar. Misalnya konstantanya itu 3, kita kalikan dengan bentuk aljabarnya, misalnya X ditambah 1. Nah, bagaimana cara mencari hasilnya? Satu persatu. 3 dikali X, kemudian karena ini tambah, jadi dia ditambah 3 dikali 1. Berapa yang pertama? 3 dikali X ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali X, 3X. 3 dikali 1, 3. Maka hasilnya adalah 3X ditambah 3. Bisa dipahami? Ibu kasih contoh lain ya. Misalnya 2 dikali 2Y kurang 3. Bagaimana? 2 dikali 2Y. Berapa 2 kali 2Y? 2 dikali 2, 4Y. 2 dikali 3. Karena dia dikurang, maka disitu tandanya kurang. 2 dikali 3, 6. Maka hasilnya adalah 4Y dikurang 6. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, bentuk yang kedua, jika kita mengalihkan bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Jadi misalnya dalam mengalihkan aljabar dengan aljabar itu kita harus ingat rumus ini. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dikali A pangkat M tambah N. Nah, jadi kita harus ingat nih rumus ini. Bagaimana penerapannya?
kita lihat misalnya 2a kuadrat B dikali 4ab. Jadi yang pertama kita kalikan dulu koefisiennya. Koefisiennya 2 dan 4. Jadi 2 dikali 4. Berapa 2 kali 4? 8. Nah, kemudian variabel yang kedua yaitu variabel yang pertama a kuadrat dikali dengan a kuadrat. A kuadrat dikali a. Kita lihat rumus ini. A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Jadi karena dia sama-sama A, maka di sini A kuadrat dan di sini A pangkat 1. Jadi pangkatnya tinggal kita tambah. A pangkat 2 tambah 1 3. Kemudian B dikali B. Sama dengan misalnya 2 dikali 2. Berarti kan 2 kuadrat. 2 kali 2, 4. Sama seperti ini. B dikali B berarti B kuadrat. Atau ini kan B pangkat 1. Kemudian di sini B pangkat 1 juga. Jadi sama-sama B, pangkatnya tinggal kita tambah. Jadi B pangkat 2. Maka hasilnya adalah 8A pangkat 3 dikali B pangkat 2. Contoh lain. Misalnya itu hapus dulu. Tidak muat soalnya. X tambah 3 dikali X kurang 1. Nah, pertama kita kalikan X dengan X adalah X kuadrat. Ini pertama. Kedua, X dikali ini ngikut ke min 1-nya, jadi X dikali min 1 min X. Kemudian 3 dikali X ditambah 3X. 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3. Nah, di sini ada suku yang sejenis, yaitu di sini ada X, di sini juga ada X. Jadi bisa kita sederhanakan. Min X ditambah 3X berarti hasilnya adalah 2X dikurang 3. Kita dapat deh hasil akhirnya ialah X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, jadi kalau ada yang belum paham bisa ditanyain ya. Ibu, saya mau nanya. Iya, Maya silakan. Yang bagian itu, Bu, yang min X ditambah 3X. Kenapa hanya itu aja yang dijumlahkan, Bu? Kan di depannya masih ada X. Variabelnya kan berarti sama, Bu. Kenapa tidak diikutkan juga, Bu? Kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Maya. Nah, jadi begini. Tadi kan Ibu katakan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, bentuk aljabar yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan itu jika dia merupakan suku sejenis. Nah, suku sejenis itu apa? Suku sejenis itu adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Jadi kalau variabelnya sama, kemudian pangkatnya berbeda, dia juga tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi maksudnya variabel dan pangkat yang sama itu seperti apa? Nah, tadi Ibu berikan contoh. Misalnya di sini 2X ditambah 5X. Nah, di sini variabelnya sama tidak? Sama kan? Sama-sama X. Nah, pangkatnya sama nggak? Di sini X pangkat berapa? Pangkat 1. Di sini juga pangkat 1. Nah, karena di sini sama-sama pangkat 1, maka bisa kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 7X. Nah, lagi deh. 3Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Variabelnya sama tidak ini? Sama kan? Sama-sama Y. Kemudian pangkatnya juga sama-sama 2.
Nah, karena variabel dan pangkatnya sama, maka bisa kita jumlahkan. Hasilnya 3y kuadrat ditambah 2y kuadrat 5y kuadrat. Begitu juga dengan pengurangan. Misalnya ini tadi misalnya ini kita kurang 3y kuadrat dikurang 2y kuadrat. Karena dia sama-sama y kuadrat, maka bisa kita kurangkan. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Karena dia 1 itu tidak perlu ditulis. Bisa kita tuliskan variabel saja, yaitu y kuadrat. Nah, bisa dipahami? Nah, untuk soal ini kan tadi di sini ada x kuadrat dikurang x ditambah 3x dikurang 3. Nah, di sini di sini sama x. Tapi pangkatnya sama tidak? Yang di sini pangkat 2. Yang di sini x-nya pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan biasanya tidak dituliskan ya. Nah, di sini juga pangkat 1. Nah, karena yang sama cuman yang ini saja, maka hanya yang tengah ini saja yang bisa kita di sini bisa kita jumlahkan. Maka di sini x kuadratnya tetap x kuadrat. Kemudian ini min x ditambah 3. Min 1x ditambah 3x sama dengan 2x. Maka di sini terus 2x dikurang 3. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa tidak kita kurangkan 3? Karena si 3 ini tidak memiliki variabel. Dia berupa konstanta berdiri sendiri, tidak ada kawannya. Jadi tinggal kita tuliskan kembali saja. Oke, baik. Mantap anak-anak ibu semuanya. Baik, sudah ada 5 soal di depan kalian. Silahkan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Boleh dikerjakan bareng teman sebangkunya, bisa berdiskusi berdua. Jadi kalau ada yang bingung, bisa tanyakan ke teman sebangkunya atau bisa tanyakan langsung ke ibu. Nah, nanti kalau seandainya sudah siap, bisa dikumpul di meja ibu. Oke, nah silahkan dikerjakan. Halo Yani, ibu sudah nomor berapa? Baru 2 yang A, Bu. Ada kesulitan nggak ngerjainnya? Atau ada yang mau ditanya? Bu, saya mau tanya ini. Kan di sini soalnya min 6 buka kurung x kuadrat ditambah 2y kurung. Nah, di sini saya mengalihkannya tuh min 6 dikali x kuadrat. Kemudian min 6 dikali 2 baru dikurang lagi min 6 dikali y, Bu. Jadi min 6x kuadrat dikurang 12 dikurang 6y. Bukan gitu ya nih, itu salah. Untuk yang min 6 dikali 2y itu kita bisa langsung mengalihkannya saja. Kan di 2y nya dia tidak ada dipisah oleh tanda tambah ataupun kurang kan. Jadi langsung aja min 6 dikali 2y. Jangan satu-satu, itu salah. Oke. Jadi langsung aja, Bu, min 6 dikali 2y. Ya, berarti salah. Harusnya min 6x kuadrat. Jadi ini min 6 langsung dikalikan ke 2y. Berarti min 12y. Nah, seperti ini ya, Bu ya. Baru betul. Oke, sama. Makasih, Bu. Baik, ini sudah dikumpulkan semuanya. Oke, baiklah. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai rumah jangan lupa dibuka lagi, dipelajari lagi latihan-latihan soalnya supaya kalian terbiasa nantinya mengerjakan soal-soal yang seperti ibu berikan ini. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan ketuanya bersiap berdoa. Mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih dari Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang semuanya. Hati-hati ya.